Seorang wanita cantik di kota Jambi ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban ditemukan di dalam lemari pakaian kamar kosnya dalam keadaan tangan terikat. Seperti apa ceritanya? Berikut penelusuran tim Menyingkap Tabir bersama saya, Felicia Amelinda. Hasil dari otopsi ada 2 patah tulang leher dan ada 1 retakan di otak belakang korban. Kenapa? Mami pengen nanya, kenapa? Kok bisa itu kenapa? Soalnya nggak masuk akal. Dia baik sama kamu. Pada saat dalam kamar, saya melihat barang berharga korban. Di situ saya kepikiran untuk menguasai harta korban. Tempat kos yang berlokasi di Lorong Kasuari, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan ini beberapa waktu lalu jadi perhatian warga. Dari salah satu kamar kos di tempat ini, ditemukan sesosok mayat wanita cantik yang tersimpan di dalam lemari pakaian. Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan. Mulutnya tersumpal kain dan kedua tangannya terikat. Belakangan diketahui korban bernama Resti Widya, mantan pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di wilayah kota Jambi. Untuk keperluan penyelidikan, jasad Resti kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Untuk mengetahui lebih dalam soal kasus ini, tim Menyingkap Tabir coba mendatangi tempat kos korban. Permisi, Assalamualaikum Mbak. Ya, Mbak, izin saya Felicia dari TV One. Ya, Mbak, izin mau tanya kalau petugas kosnya atau penjaga kosnya ini hubungi ke siapa ya Mbak ya? Kami baru pindah sini, Kak. Oh, baru pindah juga? Iya. Oh gitu. Kalau yang lama kantin mungkin. Kantin buka dah. Tadi soalnya kita udah ke kantin, terus katanya suruh tanya-tanya sih. Di dalam ada pindah itu udah lebih lama kalau kami yang baru. Oh gitu, oke. Berarti Mbak tahu soal yang waktu kejadian beberapa waktu lalu itu Mbak? Kemarin kami pulang ambil motor ke Lembang. Masnya tuh. Oh gitu. Ya, itu di dalam kenal. Ini kalau misalkan saya ke dalam langsung ini nggak apa-apa gitu Mbak? Oke, berarti langsung masuk aja nggak apa-apa ya Mbak ya? Oke. Itu anaknya bapak itu yang mau dipendor kalian. Oh, anaknya Bapak yang jaga, yang biasa jaga? Iya, benar. Oh gitu, oke siap-siap. Makasih ya Mbak ya. Sayangnya, tak ada yang bersedia memberikan keterangan soal peristiwa tragis yang menimpa Resti. Inilah kamar yang disewa oleh Resti dengan harga Rp2.300.000 per bulan. Dan di kamar ini pula lah Resti ditemukan tewas terbunuh. Ya, ini merupakan lokasi atau kamar kos dari Resti, yang mana ini masih di garis polisi, dan memang jika bisa dideskripsikan kalau dari pintu masuk ini bisa langsung sampai, jadi memang dari parkiran motor ini langsung menuju ke kamar dari atau tempat kejadian pada saat Daniel membunuh Resti. Ya memang kalau dilihat dari tata tertibnya sendiri, ini tamu tidak diperbolehkan menginap lebih dari 2 hari, terlebih untuk lawan jenis. Tak jauh dari lokasi kejadian, kami bertemu dengan Taufik, warga sekitar. Pak, tapi kalau soal kasus prostitusi online yang ada di kosan tersebut, apakah Bapak tahu, Pak? Enggak. Saya nganggap itu orang datang aja lah numpang nginap itu, udah. Itu urusan dia pribadi lah masing-masing. Menurut Taufik, sepanjang tahun 2024 sudah 3 kali terjadi peristiwa kriminal di tempat kos ini. Kejadian ini, mayat ini udah yang ketiga ini. Kasus pertama dan kedua? Yang pertama itu ya kasus pemakai sabu, dan itu sabu juga. Dan itu baru cimeng itu. Yang kedua, baru ini mayat itu. Wanita yang bersama kami ini berinisial MF.
Dia adalah teman dekat Resti Widya. Dan MF adalah orang yang pertama kali menemukan tubuh Resti meringkuk di dalam lemari pakaian. Mbak, mungkin bisa tolong dijelaskan bagaimana awal mula atau kronologi pada saat Mbak mengetahui kalau korban ini sudah tewas, Mbak? Iya. Jadi awalnya saya itu ditelepon sama teman yang satu kosan sama Resti, si almarhum nih. Ditanya apakah ada di rumah saya jawab enggak. Nah, terus ditanya lagi, ada nggak pamit pulang sama kamu? Saya jawab juga nggak ada gitu. Terus saya bilang, kenapa kok nanya gitu? Nah, katanya, iya soalnya dari subuh itu si korban ini pamit mau pulang kampung sama dua temen itu. Yang satu di chat jam 3, yang satu di chat jam 4:30 sama si almarhum nih, dua temen nih. Terus jam 5-nya itu dibales, udah nggak aktif lagi HP-nya, katanya gitu. Singkat cerita, HP saya matikan, saya langsung ke kosan si Resti. Lihat, oh iya deh, udah bisa dibuka, ya udahlah yuk kita masuk, kita cek, aku bilang. Jadi itu kopernya hijau kan masih ada. Di situ saya udah mikir kayaknya nggak pulang kampung lah, masa iya koper nggak dibawa, biasa kalau pulang kampung kan bawa koper gitu. Sesampainya di tempat kos Resti, MF pun disuguhi pemandangan yang begitu mengerikan saat memeriksa lemari pakaian korban. Ya nggak ada sih niatan mau ngebongkar itu tuh nggak ada, Mbak, karena kan aku pikir ya cuman baju disumpal-sumpal aja, ngapain mau dibongkar kan gitu. Terus tangan ini tiba-tiba nyenggol gitu, tangan saya nyenggol. Yang di sebelah kanan itu empuk, dan pokoknya dari yang saya rasakan itu empuknya kayak empuk memang badan gitu, badan orang gitu, bukan barang. Terus saya agak mundur jarak setengah meteran lah, sambil saya sedikit intip-intip nungging dikit gini kan, gini-gini. Kelihatan jarinya, jadi saya bilang, nah itu ada jarinya, aku bilang, nah iya ini Resti ada di sini, itu ada jarinya dek gitu. Jadi si Lasmi itu ngelihat juga, nah pas ngelihat jarinya juga itu kaget, langsunglah teriak-teriak keluar. Nah si Lasminya keluar kan saya sendirian, jadi saya bingung, aduh aku harus ngapain gitu. Karena aku pikir kalau misal dia sembunyi kan harusnya sudah kepalang kepergok tuh, harusnya nyaut. Iyo kak, aku di sini kan harusnya gitu, kak aku di sini, aku lagi sembunyi malah dicariin kayak apa kan gitu. Ini kok nggak ada ngomong, nggak ada keluar, nggak ada suara, nggak bergerak gitu loh. Jadi di situ agak curiga gitu, tapi curiganya belum ke mati itu belum, Mbak, mungkin pingsan apa-apa gitu aja. Nah terus saya langsung VC keluarganya, karena kan keluarganya juga nyariin. Setelah yakin kalau Resti tewas, tubuh MF langsung lunglai. Ia sama sekali tak menyangka jika sahabat yang sudah dianggap sebagai keluarga tewas dengan cara yang cukup tragis. Sepekan setelah ditemukannya jasad Resti Widya, polisi berhasil meringkus seorang pemuda bernama Daniel Sihombing di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan. Lalu apa yang menjadi motif Daniel membunuh Resti? Kami akan mewawancarai Daniel yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sepekan setelah penemuan jasad Resti Widya, wanita cantik yang ditemukan tewas di dalam lemari pakaian, polisi meringkus pelaku bernama Daniel Sihombing alias Dimas. Daniel yang ternyata teman kencan korban diringkus di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pertama kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka yang berinisial DS berada di Bayung Lensir. Ia bekerja di salah satu perusahaan sebagai supir. Setelah mendengar hal tersebut, kami pihak kepolisian langsung bergerak menuju ke lokasi. Setelah sampainya di sana, kita langsung mengamankan tersangka berinisial DS. Pada saat itu juga tersangka inisial DS sedang tidur. Untuk pekerjaannya sendiri, ia bekerja sebagai supir. Ada barang tersangka yang tertinggal di TKP. Melalui hal tersebut, kita mendapatkan informasi masyarakat, melakukan penyelidikan pihak kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat, ciri-ciri sama dengan tersangka yang berinisial DS tersebut. Ya, pada 25 September 2024 lalu, Daniel datang ke indekos korban. Sebelumnya, ia sudah berkomunikasi dengan korban untuk berkencan.
Tak berapa lama, korban membuka pintu kamar kosnya. Daniel masuk dan peristiwa mengerikan pun terjadi. Inilah kamar kos yang sehari-hari ditempati oleh Resti. Dan di lemari inilah Resti ditemukan sudah menjadi mayat. Dari hasil penyelidikan, kita hasil dari otopsi, kita lihat dari hasil CCTV dan hasil dari penyelidikan kita dapat meyakini bahwa DS merupakan pelaku utamanya. Pertama kali dia masuk ke kamar korban, setelah itu mereka melakukan hubungan intim. Setelah melakukan hubungan intim, dia melihat adanya perhiasan dari milik korban dan melihat adanya uang yang berada di sekitar kamar korban ataupun di kasur korban. Setelah dia melihat tersebut, timbul niat untuk memiliki barang-barang tersebut. Hasil dari otopsi, ada 2 patah tulang leher dan ada 1 retakan di otak belakang korban. Daniel Sihombing kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan sadis, ia menghabisi nyawa Resti Widya, wanita cantik yang berkencan dengannya. Rupanya Daniel sudah lama mengenal Resti. Perkenalan bermula saat Daniel berkencan dengan Resti melalui salah satu aplikasi layanan kencan. Pada awal kenal korban di tahun 2018, kenal dari aplikasi. Di situ saya sedang memesan korban dari aplikasi. Dan di situ kenal korban. Setelah itu, setelah memesan korban, di situ saya bertukar WA dengan korban. Sejak pertemuan itu, Daniel dan Resti kerap berkomunikasi. Dan pada 25 September 2024 lalu, Daniel kembali berkencan dengan Resti. Saat itulah Daniel yang kerap melihat korban memamerkan uang dan barang berharganya di media sosial punya niat untuk merampok korban. Kenapa harus membunuh? Karena sudah tidak ada berpikiran yang lain lagi. Cuman ingin menguasai harta korban. Emang barang-barang apa aja yang Anda ambil? Uang tunai 3 jutaan, perhiasan, dan 2 unit HP korban. Itu barang-barangnya Anda kemanain? Coba dirinciin satu-satu. Barang-barangnya saya simpan di kosan saya dan belum dijual. Uang tunainya saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari. Resti dihabisi. Jasadnya kemudian disimpan di dalam lemari pakaian. Pada saat posisi itu saya sudah panik dan bingung, dan saya timbul pemikiran untuk menyimpannya di dalam lemari. Di media sosial miliknya, Resti memang kerap menunjukkan kemewahan dirinya, seperti memamerkan gepokan uang atau belanja perhiasan untuk menjaga penampilannya. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa akhirnya Daniel Sihombing punya niat untuk merampoknya. Sejak beberapa minggu sebelum ditemukan tewas, Resti sering menceritakan bahwa dirinya kerap diancam akan dibunuh oleh seseorang. Dan seperti sudah menjadi tanda, Resti pun sempat mengganti nama sosial medianya menjadi calon jenazah. Rupanya Daniel Sihombing bukan orang baru di lingkungan pergaulan Resti. MF, teman dekat Resti, juga ternyata mengenal sosok Daniel yang akrab disapa Dimas. Kok bisa itu kenapa? MF sendiri adalah orang yang pertama kali menemukan jasad Resti meringkuk di dalam lemari kamar kos. MF tak menyangka jika Daniel yang selama ini ia kenal ternyata orang yang telah menghabisi Resti. Nggak ada salah, terus kenapa kamu gituin? Hah? Ini kamu Aduh. Mas, kenapa bisa? Kini Daniel alias Dimas harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi penjara. Ia diancam dengan hukuman berat.
Bagi MF, Resti bukanlah hanya sekedar teman. Ia sudah menganggapnya sebagai keluarga. Dan bagi Resti, MF adalah tempat untuk berkeluh kesah. Kedekatan Mbak dengan almarhumah Resti ini seperti apa, Mbak? Sudah seperti dibilang, karena saya ini diantara teman yang lain paling tua ya Mbak, kalau dibilang anak ya anak, dibilang adik ya adik gitu. Pokoknya udah kayak mana saudara kandung tapi tak sedarah gitulah, deket banget. Itu udah kenal dari 2017 kenalnya, curhat apa gitu memang sama saya gitu. Makanya kenapa sampai saya bisa mau geledah kamarnya gitu, karena saya yang tahu bagaimana beban hidup dia, masalah dia beratnya seperti apa gitu. Bahkan beberapa waktu sebelum tewas, Resti pernah bercerita kepada MF jika ada seseorang yang mengancam akan membunuhnya. Mbak, tadi kan Mbak sempat bilang ya kalau sedekat itu dengan almarhumah Resti, bahkan sering curhat-curhatan gitu ya. Emang apa sih Mbak yang biasanya dicurhatin sama almarhumah sama Mbak? Yang sering dicurhatin itu masalah ya kehidupan. Intinya tentang kehidupan dia gitu, apa yang dia rasakan tentang beban hidup dia, ya seperti itu. Terus lagi memang dia ini banyak yang nggak suka gitu dengan dia, ya istilah kata itu kayak netizen lah mungkin ya Mbak ya gitu. Jadi kayak dia ini banyak musuhnya gitu, musuh dalam hal pekerjaan kayak gitu. Si korban ini cerita dari 3 tahun lalu, memang dia ini pernah diancam mau dibunuh orang kayak gitu. Jadi, nah dari yang sampai dia curhat seperti itulah saya paham gitu, bagaimana kegelisahan hidup dia itu. Diancam mau dibunuh orang, ini itu gitu. Jadi dari 3 tahun itu nggak berhenti ngomong mau dibunuh orang tuh, sampailah terjadi di hari H ini, yang sampai dia meninggal beneran dibunuh itu. Sementara itu, kami juga sempat menemui keluarga Resti yang tinggal di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Serang, Banten. Meta Novita, kakak kandung Resti, mengungkapkan jika awal mula keluarga mendapat kabar soal tewasnya Resti. Keluarga itu taunya dari temannya, teman dekatnya yang pernah dibawa ke sini. Karena memang gak ada kabar sebelumnya, akhirnya kita cari tahu sama orang-orang di Jambi, termasuk ibu angkatnya, sopirnya yang pernah nyopirin ke sini. Itu sekitar malam jam 7 malam itu malam Kamis, video call akhirnya menunjukkan itu jenazah korban di dalam lemari itu. Dikisahkan Meta, sebenarnya dalam waktu dekat ini Resti ingin pulang kampung. Namun takdir berkata lain. Kemarin juga beliau tuh sebelum ada terjadinya kejadian ini bilang sempat mau pulang karena memang setiap tahun beliau tuh santunan anak yatim. Sebenarnya santunan dia itu nggak hanya Maulid Nabi aja, setiap beliau pulang pasti manggil anak-anak gitu, anak-anak yatim, janda-janda yang nggak mampu. Beliau tuh sangat baik. Lalu sejauh mana keluarga mengetahui pekerjaan Resti di Jambi? Kalau aktivitas di Jambi sih, ya karena pihak keluarga taunya kerja ya freelance, ya dalam arti freelance saya juga tidak tidak tahu kerjanya yang saya tahu ya dia kerjanya sebagai penyanyi gitu, suka ada job manggung gitu, selebihnya saya kurang tahu. Kini Resti telah pergi untuk selamanya. Keluarga pun berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya.